Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih zakat mal. Ketahuilah bahwasanya syariat zakat merupakan syariat yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, yang dengan disyariatkannya zakat menjadi tegak apa yang menjadi maslahat hidup manusia, karena sudah menjadi sunatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ada yang kaya dan ada yang miskin, dan tentunya baik yang miskin maupun yang kaya memiliki kebutuhan yang sama. Orang kaya butuh makan, orang miskin pun butuh makan, dan seterusnya. Maka bagi orang kaya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan cara dia membeli dengan harta yang ia miliki. Adapun orang miskin sulit untuk mendapatkannya. Maka untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah kita membayarkan zakat untuk mereka. Inilah diantara hikmah kenapa zakat itu disyariatkan. Maka hendaknya kita memiliki kepedulian terhadap syariat zakat, karena Rasulullah menjadikan zakat ini termasuk rukun Islam. Bahkan seringkali kewajiban zakat digandingkan dengan kewajiban sholat. Terdapat 28 ayat di dalam Al-Quran di mana Allah menggandingkan antara syariat sholat dan zakat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi kewajiban agama yang sangat penting. Jangan sampai kita itu hanya peduli terhadap pajak. Kita takut kalau tidak bayar pajak. Setiap tahun kita pasti mengingatnya pajak kendaraan, pajak rumah, pajak usaha. Ya. Padahal ya, orang yang tidak bayar pajak di akhirat tidak ada madharat bagi dia. Tapi berbeda dengan zakat. Yang ini nanti kita akan sebutkan ancamannya sangat keras. Dan juga di antara hal yang menunjukkan pentingnya zakat, ya, zakat ini menjadi indikasi benarnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia membayar zakat ataupun sedekah, maka sebagai bukti bahwasanya dia itu lebih cinta kepada Allah daripada harta. Nabi mengatakan, ya, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga dan juga berada di sungai-sungai yang ada di dalamnya. Di antara sifat mereka adalah mereka yang menyedekahkan hartanya, yang membayar zakatnya. Kenapa dikatakan sebagai bukti benarnya keimanan? Karena tatkala seseorang memiliki keluasan rizki, memiliki harta yang melimpah, pada hakikatnya ini adalah ujian. Allah katakan dalam Al-Quran, wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Ya, sesungguhnya kami menguji kalian dengan kebaikan ataupun keburukan. Jadi ujian itu bukan hanya musibah yang kita dapat, tapi termasuk ujian adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat. Apa maksudnya Allah menguji bagi orang kaya? Di mana Allah ingin menguji dia, mana yang lebih dia cintai, hartanya kah
atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggan membayar zakat, berat untuk bersedekah, bakhil dia, maka dia berarti lebih cinta kepada apa? Harta. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur. Ya, mereka lalai dengan memperbanyak harta. Ya, berbeda halnya orang yang membayar zakat, berarti dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, harta yang kita keluarkan untuk zakat dan sedekah pada hakikatnya itu tidak berkurang. Walaupun secara zahir berkurang nominalnya. Dia punya uang 100 juta, kemudian dia bayarkan zakatnya 2,5%, 2.500.000. Berkurang secara zahir, tetapi itu akan menjadi penolong dia nanti pada hari kiamat. Dan kita harus yakin, setiap amalan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini berupa ibadah, walaupun itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, maka nanti pada hari kiamat Allah akan berubah menjadi sesuatu yang berbentuk, menjadi penolong, menjadi teman di alam barzakh yang memudahkan kita untuk melewati as-sirat dan tahapan-tahapan yang lebih panjang lagi pada hari kiamat. Iya. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang enggan membayar zakat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka dari hadis ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ia memiliki sikap yang sangat tegas kepada orang-orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan membayar zakat, bagaimana hukumnya dalam Islam? Ada perincian. Yang pertama, jika dia mengingkari kewajiban zakat, dia menolak kewajiban zakat, maka dia dihukumi kafir. Karena siapa saja yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, maka dia dianggap kafir. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala memerangi orang yang enggan membayar zakat. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam. Beliau fokus terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada di zamannya. Di antaranya adalah memerangi nabi-nabi palsu, memerangi orang-orang yang murtad, dan yang ketiga memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Sempat ditegur oleh Umar, wahai Abu Bakar, engkau memerangi orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat. Apa kata Abu Bakar? Kalaulah Nabi tidak mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia bagi orang yang enggan membayar zakat, niscaya mereka tidak akan aku perangi. Tapi karena Nabi menyuruh untuk memerangi, ya, maka mereka pun wajib untuk diperangi. Kemudian yang kedua, kalau dia enggan membayar zakat, dia tahu hukumnya wajib, tapi malas-malesan atau lebih cinta terhadap hartanya, dia tidak dianggap kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, selain sifat bakhilnya itu merugikan dia di dunia. Ingat jemaah, orang yang bakhil, pelit, koret, medit, apa lagi? Hah? Bahasa Jawanya apa? Ya, dedengut apa namanya? Orang yang seperti ini jamaah sekalian, ya, hidupnya sengsara. Makanya Allah nyatakan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Orang yang bakhil sama saja dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang dermawan, apa kata Nabi SAW? Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar dari penyakit kikir, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa orang yang bakhil dikatakan sengsara hidupnya? Karena sebenarnya dia tidak menikmati hartanya. Dia kerja banting tulang pagi, sore, bahkan berangkat sebelum subuh,
kemudian pulang malam, nggak pernah ketemu anaknya dalam keadaan melek matanya. Dia berangkat, anaknya lagi tidur. Pulang kerja, anaknya juga apa? Tidur. Iya. Jadi jarang ketemu anaknya. Dia mengejar dunia. Dia mengumpul hartanya, beli aset ini, memperbanyak tabungan di ATM-nya, dan dia tidak manfaatkan. Dan orang yang seperti ini jemaah tidak akan pernah merasa puas. Ingat, orang yang menjadikan target duniawi sebagai tujuan hidupnya, dia tidak akan pernah merasa puas. Dia akan lelah. Pada akhirnya dia baru berhenti ketika mulutnya disumpul dengan tanah. Artinya ketika datang apa? Kematian. Baru dia tersadar di situ. Makanya di antara penyesalan yang sangat berat bagi orang-orang yang seperti ini, mereka meminta kepada Allah agar dihidupkan lagi. Ya, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa melakukan amal soleh dan juga bersedekah. Tapi apa daya penyesalan yang tiada arti. Dan ternyata harta yang dia kumpulkan itu diambil oleh siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya yang menikmati dia. Makanya ingat jemaah sekalian, hakikat rizki adalah apa yang kita manfaatkan, apa yang kita gunakan, dan apa yang kita makan. Buat apa kita memperbanyak aset kalau ujung-ujungnya ya kita tidak bisa memanfaatkan. Iya. Makanya ini kerugian dia di dunia, tidak menikmati hartanya. Kemudian ketika dia meninggal, maka harta yang dia tinggalkannya itu semua akan menjadi hisab bagi dia. Kalau dia tidak membayar zakat, bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh kaya, tapi perhatikan zakat dan sedekah. Ini kita berbicara orang yang punya harta tapi dia kandutin sendiri. Ya, dia tidak mau bayar zakat. Maka nanti pada hari kiamat Allah memberikan ancaman yang sangat keras. Apa ancamannya? Dalam surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan hartanya berupa emas, perak, yang mereka tidak infakkan di jalan Allah, mereka tidak keluarkan zakatnya, kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa azab yang pedih yang akan menimpa orang-orang yang enggan membayar zakat? Allah pertegas lagi, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka harta-hartanya itu tadi yang dia tidak keluarkan zakatnya, yang pindah tangan ke ahli warisnya, itu nanti pada hari kiamat akan dipanaskan di neraka jahanam dan akan menjadi bahan setrikaan yang akan menyetrika punggungnya, dahinya, lambungnya. Lihat itu, kerugian di dunia dan di mana? Di akhirat. Ya. Apa kata Allah? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini nih harta-harta kalian yang kalian simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasain tuh kata Allah. Ini ancaman yang sangat keras. Jadi jangan main-main bagi orang yang sudah memiliki nisab ataupun haul tapi dia tidak keluarkan zakatnya. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan ancaman dalam surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan kalian mengira orang-orang yang menyimpan hartanya, orang-orang yang bakhil terhadap hartanya, mereka dalam keadaan baiklah. Justru mereka dalam keadaan buruk, yaitu di mana harta tersebut akan dikalungkan di lehernya. Dan masih banyak ancaman-ancaman yang lain bagi orang yang enggan membayar zakat. Karena itu kita harus pahami tentang fikih zakat. Dan ternyata syariat zakat itu mudah. Ya, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, zakat di antara hikmahnya adalah untuk memberikan bantuan kepada saudara kita sebagai bentuk kepedulian, prihatin.
Nggak ada istilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merampas hak kita, ingin mengambil harta kita, tidak. Ya, justru kebaikan itu kembali kepada diri kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Ingat ya, Allah sama sekali tidak butuh dengan sholat kita, puasa kita, zakat kita, tidak butuh. Tetapi masalahnya itu kembali kepada diri kita. Nah, ada beberapa permasalahan penting yang berkaitan tentang zakat. Tentunya membahas masalah fikih zakat ini sangat luas, ya. Akan tetapi kita akan sebutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan ini, permasalahan-permasalahan ini mewakili dari pertanyaan jamaah sekalian. Kalau memang zakat adalah kewajiban, lalu bagaimana bagi orang yang tidak membayar zakat pada tahun-tahun sebelumnya? Apakah itu terhitung wajib untuk dizakati atau tidak? Seperti misalnya ada seorang yang tahun ini 1445 dia baru sadar, dan 5 tahun yang lalu dia tidak membayar zakat. Apakah 5 tahun lalu itu dianggap sebagai hutang yang wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Maka ada satu kaidah penting berkenaan tentang masalah qada, yaitu dia mengganti ibadah-ibadah yang telah berlalu. Yang pertama, kalau ibadah tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah semata, maka dia tidak perlu untuk mengqada, tapi wajib bagi dia untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Seperti misalnya orang yang dahulu di masa-masa dia jahil, dia jarang sholat, jarang puasa, dan dia ingat-ingat 5 tahun gak pernah sholat, dan dia pun bertaubat. Setelah dia mengetahui dosanya itu sangat besar, siksaannya sangat pedih, dia bertaubat. Pertanyaannya, apakah dia wajib untuk mengqada sholat 5 waktu yang dia tinggalkan selama 5 tahun? Tidak wajib mengqada, karena ini berkaitan dengan apa? Hak Allah. Puasa juga demikian. Yang penting dia bertaubat dengan taubat nasuha, menyesali perbuatannya tersebut, dan dia merubah dirinya menjadi lebih baik, memperbanyak sholat sunnah dan puasa sunnah. Itulah cara taubat kita dari masa lalu yang sering meninggalkan sholat. Dan jangan sekali-kali dia tinggalkan lagi, apalagi meninggalkan ibadah puasa juga. Banyak orang yang berani di siang hari gak puasa, padahal ancaman sangat keras. Adapun yang kedua, kalau dosa itu berkaitan dengan hak Allah dan juga hak adami, atau dosa tersebut berkaitan dengan hak adami saja, maka cara taubatnya adalah dengan dia mengqadanya. Apa contohnya? Misalnya dosa yang berkaitan dengan hak adami. Seorang yang pernah mencuri, korupsi, menerima suap, nguntil, dia menjadi kasir Alfamart misalnya, dia ambil makanan, ya, coklat dia ambil setiap hari. Maka cara taubatnya itu gak cukup dengan cara dia memperbanyak sholat sunnah, tidak, tapi dia wajib apa? Mengembalikan semuanya, mengembalikan. Ya, kalau dia tidak kembalikan, belum dikatakan taubat yang benar. Ini kalau berkaitan dengan hak adami. Ada lagi berkaitan dengan hak Allah dan hak adami, yaitu apa diantaranya? Zakat. Zakat ini mengandung hak Allah dan hak adami, di mana di sebagian harta kita terdapat hak-hak fakir miskin, sehingga orang yang bertaubat dari dosa zakat, dia harus membayar zakat yang telah dia tinggalkan.
Ingat, jika memang hartanya telah mencapai nisab, iya, maka dia wajib untuk membayar. Kalau dia tidak bayar 5 tahun, berarti 5 tahun itu wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Kalau itu adalah zakat harta, berarti 2,5% dikali 5 berapa? Hah? 12,5% dia wajib untuk keluarkan zakat dari hartanya tersebut. Iya. Nah, dan sebenarnya syariat zakat itu mudah. Tidak semua harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya berbicara masalah harta banyak. Baju harta bukan? Harta. HP harta. Iya, mobil, rumah, semua, pokoknya yang kita manfaatkan itu adalah harta. Ternyata tidak semua harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya beberapa harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Apa saja itu? Dan ketentuan ini, artinya harta-harta yang wajib dizakati adalah ketentuan syariat, sehingga kita tidak boleh mengada-ngada. Yakni, ya, mobil antum wajib zakat. Ketika ada pernyataan seperti ini, berarti adanya pembebanan syariat, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Kalau tidak ada dalil, berarti bara'atul asliyah, kembali kepada hukum asalnya. Nah, harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, atau yang semisalnya, yaitu uang. Ya, uang berupa uang cash, tabungan, atau yang dipinjam. Kemudian hewan ternak. Hewan ternak pun tidak semuanya, hanya sapi, kambing, unta. Demikian juga pertanian. Pertanian pun tidak semuanya, hanya hasil tani yang bisa disimpan dan itu menjadi bahan makanan pokok. Sehingga apabila ada orang yang punya kebun bawang, kebun cabai, kebun apel, kebun mangga, wajib zakat enggak? Tidak. Karena dia bukan makanan pokok dan juga tidak bisa disimpan. Dan juga diantara harta yang wajib dizakati adalah zakat perdagangan. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi kebanyakan para ulama mengatakan ada zakat perdagangan. Kemudian poin berikutnya, ternyata harta-harta tersebut tidak serta-merta wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam ilmu fikih dibahas syarat wajib zakat. Kapan orang itu wajib zakat? Apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, kepemilikan secara sempurna. Artinya memang itu punya dia, ya, bukan harta orang lain. Seperti misalnya di suatu yayasan, Yayasan An-Nahl misalnya, menggalang donasi dan harta itu mencapai 200 juta dan ini sudah mencapai nisab. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak, karena itu bukan milik perorangan. Iya, ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah nisab. Nisab artinya batas minimal wajib zakat. Jadi orang yang wajib zakat itu jika hartanya telah mencapai nisab yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi yang menentukan nisab ini bukan kita, tapi syariat. Emas, nisabnya adalah 85 gram. Perak, nisabnya 595 gram. Unta, nisabnya 5 ekor. Kambing, nisabnya 40 ekor. Sapi, nisabnya berapa ekor? 30 ekor. 30 ekor, bukan ekornya doang. Kemudian zakat perdagangan, ya, mengikuti nisab zakat emas. Nah ini. Nah kemudian kalau memang uang wajib zakat, uang ini ngikutin kemana? Nisab emaskah atau nisab perak? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Sebagian ulama mengatakan mengikuti nisab perak dalam rangka sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, sekarang nisab perak adalah tadi berapa? 595. Kalau perak harganya 15.000. 15.000 dikali 595. Itu yang punya kalkulator. 8,9. Anggaplah 9 juta. Berarti pendapat yang mengatakan nisab uang mengikuti nisab perak, dia punya uang 10 juta, sudah wajib apa? Zakat. Iya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini, bahwa nisab uang dolar, rupiah, real itu mengikuti nisab emas 85 gram. Artinya orang punya uang seharga emas 85 gram, barulah dia wajib zakat. Sekarang harga emas 1 gram adalah 1.150.000. Harus hafal jemaah. Dikali 85 berapa? 97. Anggaplah 100 juta. Jadi orang punya duit 50 juta belum wajib zakat. Dia punya uang 20 juta wajib zakat? Tidak. Agak tenang kan? Alhamdulillah. Punya uang 80 juta belum wajib. Dia baru wajib zakat jika uangnya seharga emas 85 gram, yaitu punya uang 100 juta. Ya, dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena zaman sekarang orang punya di 10 juta udah dibilang orang kaya belum? Belum. Tapi kalau orang punya uang 100 juta, orang kaya bukan ya? Orang kaya. Artinya uang tersebut dia simpan. Ya, makanya Allah katakan khudh min amwalihim shadaqah. Ya, jadi harta tersebut diambil dari orang kaya. Ya. Nah, jadi ini pendapat yang kuat bahwasanya nisab uang adalah mengikuti nisab emas. Berarti dia baru wajib zakat jika telah mencapai 100 juta. Nah, kemudian yang ketiga adalah haul. Ya, haul di mana harta yang telah mencapai nisab tersebut telah berlalu 1 tahun dengan kalender Hijriyah. Kita berikan permisalan di bulan Rajab 1445 dia punya uang 50 juta. Wajib zakat? Belum. Di bulan Sya'ban ya, dia dapat uang 50 juta ditambah 30 juta jadi 80 juta. Wajib zakat? Belum. Ramadan ini dia dapat THR ya 20 juta. Berarti total uangnya berapa sekarang? 100 juta. Wajib zakat? Belum. Belum. Kenapa belum wajib? Karena belum haul. Jadi dia baru wajib zakat tunggu sampai setahun berikutnya, yaitu di bulan apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi hitungannya bukan awal dia punya harta, tapi hitungan haul itu adalah awal hartanya mencapai nisab. Berarti Ramadan tahun 1445 dia lihat, jika memang hartanya tersebut berkurang buat biaya anaknya sekolah, buat biaya sesar, buat biaya kawin lagi, jadi berkurang 50 juta. Wajib zakat? Tidak. Kalau ternyata uangnya tetap bertahan 100 juta, wajib zakat? Wajib. Dipotong 2,5%. Kalau tahun berikutnya itu tuh, Ramadan itu, uangnya bertambah 200 juta, wajib zakat? Wajib. Yang dizakati yang 100 juta atau 200 juta? Yang 200 juta. Jadi lihat nominal bilangannya terakhir. Ya, berarti kalau pas nisabnya itu 200 juta, pas haulnya 200 juta, maka itulah yang wajib dikeluarkan. Dan itu lebih mudah untuk menghitungnya. Ya. Ini disebut namanya haul. Dan ternyata harta yang kita keluarkan zakatnya tidak banyak. Cuma berapa? 2,5%.
lebih mahal mana? Pajak atau zakat? Pajak berapa persen? 11%. Belum PPN. Udah gitu di bank juga dipotong juga ya kan? Iya. Belum lagi petugas yang minta THR lagi. Jadi banyak gitu. Iya. Adapun zakat cuma 2,5%. Iya. Tinggal makanya Ramadan ini jadikan untuk menghitung harta kita. Tabungan berapa, emas berapa, kemudian juga dagangan berapa. Itu semua dihitung, nanti semuanya masuk ke zakatul mal. Kalau memang semuanya misalnya dia punya tabungan emas 50 gram, kan belum sampai itu nisab. Tapi dia punya harta punya tabungan 50 juta. 50 juta ini ada dolar, ada rupiah, ada real simpenannya. Berarti tinggal ditambah emas tambah uang. Ya, hasilnya 100 juta, maka diambil 2,5%. 100 juta 2,5%-nya berapa? 2.500.000. Punya uang 200 juta, 2,5%-nya berapa? 5 juta. Mudah. Iya. Dan subhanallah, yang penting kita jadikan sebagai skala prioritas. Baru mudah. Sebagaimana kita nabung misalnya, kita alokasikan dana buat anak sekolah tahun depan sudah lulus SD. Mau tidak mau kita harus punya persiapan tabungan. Demikian pula zakat. Kalau memang kita sudah tahu, sudah wajib zakat, sudah alokasikan dana kita untuk zakat terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian permasalahannya adalah, bolehkah menyegerakan zakat sebelum mencapai haul, dan hukum menyegerakan zakat sebelum mencapai nisab. Contoh, tadi kan dia punya uang di bulan Rajab berapa tadi? 50. Di bulan Syaban berapa? 80, ya kan? Nah, dia punya uang baru 80 juta. Kemudian bolehkah dia bayar zakat duluan? Boleh atau tidak? Ini pertanyaan pertama. Jadi menyegerakan zakat sebelum nisab. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah menyegerakan zakat sebelum haul. Jadi Rajab dia punya uang 50, kemudian Syaban tadi berapa? 80, Ramadan 100. Sebenarnya kan dia belum wajib zakat, harus nunggu sampai haul berikutnya. Tapi di bulan Ramadan itu dia segerakan untuk bayar zakat biar tahun depan gak bayar lagi. Atau mungkin dia bayar zakat, dia segerakan di bulan Zulhijjah, karena mungkin dia melihat ada saudaranya dalam keadaan pailit, ya misalnya dia kena musibah, dia berikan dari zakat dia, padahal belum mencapai apa? Haul. Maka ini memiliki jawaban yang berbeda. Hukum menyegerakan zakat sebelum nisab ini tidak boleh. Ya, itu dianggap sebagai sedekah. Makanya dari sini batillah orang yang mengatakan adanya zakat profesi. Memang ada khilaf. Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama di Mesir, mengatakan zakat profesi itu wajib. Tapi dibantah oleh ulama-ulama Saudi Arabia. Yang benar tidak ada zakat profesi. Kenapa? Yang pertama, tidak ada satupun dalil secara khusus menjelaskan adanya zakat profesi. Karena di zaman sahabat ada yang berprofesi sebagai ini, sebagai itu, mereka tidak ditarik zakat. Kemudian yang kedua, ya, zakat profesi tidak mencapai nisab. Orang gaji 5 juta, sudah sampai nisab belum? Belum. Ya, berarti dia mewajibkan sesuatu yang belum semestinya. Ya, jadi nisab pada zakat seperti halnya sholat berkaitan dengan waktu. Sekarang kita sholat asar, boleh atau tidak? Nggak boleh karena belum masuk waktunya. Demikian pula zakat, ya, belum wajib karena belum mencapai nisab. Adapun yang kedua, yaitu menyegerakan zakat sebelum haul, pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh. Waqala aktsaru ahli ilm in ajjala qabla mahaliha ajza'at anhu wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Mayoritas ulama berkata jika seorang menyegerakan zakat sebelum jatuh tempo, sah zakatnya. Dan ini adalah perkataan al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq bin Rahawai. Harta yang dipinjam sama orang,
Kita punya uang cash 50 juta, tapi uang kita juga dipinjam sama orang 50 juta. Nah, kalau kita melihat uang cash di kita belum mencapai nisab, tapi kalau ditambah sama uang dipinjam sama orang sudah mencapai nisab. Wajib ke zakat? Dilihat. Yang pertama, jika orang tersebut mampu untuk membayar dan memang orangnya amanah, setiap bulan dia bayar, maka uang yang di tangan orang lain itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jika memang kemungkinan bisa kembali lagi uang kita. Adapun yang kedua, susah untuk kembali. Yang pertama, mungkin orang tersebut memang sudah pilot, kita mau minta ganti asetnya semua tidak ada, dia pun ngontrak, kita tagih terus, ya gimana? Dia nggak bisa bayar apa-apa, justru utangnya di mana-mana. Atau yang kedua, dia nggak amanah, dia pinjam uang 50 juta, ya pasti tagih, galakan dia. Kemudian nomor kita diblokir. Sekalinya kita datengin ke rumahnya, pindah kontrakannya. Aduh, 50 juta aku sudah mau diikhlasin, berat, ya kan? Maka ya kalau yang kedua ini tidak perlu dihitung zakatnya. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk apa? Untuk kembali. Pertanyaannya lagi, bagaimana setelah 3 tahun kita nemu tuh orang di pasar? Ayo, mau kemana bapak? Bapak punya utang masa 50 juta, udah kepepet ya, yaudah yuk ke rumah, yuk ke rumah. Dia menyimpan emas, akhirnya dibayar ke kita 50 juta. Berarti uang kita kembali kan? 3 tahun yang lalu wajib gak dibayarkan zakatnya? Jawabannya wajib dibayarkan. Wajib dibayarkan. Kenapa? Karena uangnya kembali. Berarti tinggal dikali 2,5% dikali 3 tahun. Ya, maka itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, waktu kita terbatas ya, Mas. Insya Allah masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya. Masih ada 2 sesi yang insya Allah kita akan sampaikan di besok. Ya, kalau saya lanjut khawatir korupsi waktu. Ya, baik, masih banyak seperti misalnya bolehkah menggugurkan hutang untuk membayar zakat, kemudian bagaimana harta yang bercampur antara harta istri dan harta suami, kemudian juga apakah haji wajib, tabungan haji wajib dizakati, kemudian juga masalah jual rumah, ya apakah rumah wajib dizakati atau tidak, bagaimana kalau rumahnya itu sebagai aset, bagaimana rumahnya kalau jual beli. Nah ini insya Allah kita akan sampaikan besok di hari Kamis, insya Allah biidznillah ta'ala. Jadi tidak ada pertanyaan. Ya, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.